Ya teman-teman semua, baik di Kopi News masih bahas kasus Subang. Masih melanjutkan obrolan kita di TikTok kemarin ya bersama Kisodo. Di situ kan ada video Mix Subang, Bu Ayu, orang misterius tersebut gitu kan ya. Juga ada Bang Sasena gitu ya. Dan juga ada yang lainnya gitu ya. Di situ ada pembicaraan juga tentang CCTV Arigi ya. Bang Sasena juga menjelaskan kalau misalkan dari keterangan Bang Puri sendiri itu untuk CCTV-nya tidak ada harddisknya informasinya gitu ya, hanya berfungsi untuk memonitor aja gitu ya. Ya memang ada keanehan, namun bisa aja terjadi untuk hal tersebut gitu ya. Dimana harusnya kan fungsi dari CCTV tersebut untuk benar-benar bisa merekam gitu kan ya. Namun kalau memang sudah diambil keterangannya misalkan dari kepolisian gitu ya, dari Polres pada saat itu kan sudah diperiksa juga ya pemilik dari CCTV tersebut atau pemilik konter tersebut. Jika memang kenyataannya tidak ada harddisknya, maka sangat wajar ya kalau misalkan Pak Rohman tidak pernah mengungkit, mungkin Arigi juga tidak pernah mengungkit karena mungkin tahu ya itu hanya untuk merekam. Memang ada keanehan gitu ya kalau misalkan tidak ada harddisknya gitu ya, karena kalau ya di dekat rumah gua pribadi gitu ya, orang tukang bahan aja gitu ya punya gitu ya CCTV bersama harddisknya. Namun di sini counter yang sebesar itu dan pendapatannya juga besar, namun itu ada CCTV, 2 CCTV tidak ada harddisknya misalkan kayak gitu ya, hanya untuk memonitor. Dan itu ya tidak masalah juga kalau memang tujuan dari pemilik CCTV tersebut hanya untuk memonitor gitu ya. Namun untuk hal tersebut ya harapan gua nanti jika memang CCTV tersebut hanya untuk memonitor dan segala macam, semoga nanti untuk pemilik CCTV-nya atau pemilik konten tersebut dihadirkan juga gitu ya, misalkan MAA sudah disidangkan misalkan kayak gitu, dijadikan saksi juga gitu ya, untuk memperkuat Arigi atau seperti apa ya silakan aja gitu ya. Dan untuk menjelaskan juga untuk CCTV konten tersebut apakah memang ada harddisknya ataukah enggak gitu kan ya, dan itu memang tidak bisa dijadikan alat bukti berarti kan kayak gitu ya. Kalau misalkan dijadikan alat bukti kan juga harus dicek juga ya oleh digital forensik mengenai atau lebih mendalam dipelajari tentang CCTV yang dimonitor tersebut gitu ya. Apakah pada saat itu kan mungkin memonitor dengan handphone, apakah di memori card handphone tersebut bisa juga tersimpan atau enggak kan kayak gitu. Itu nanti tugas dari digital forensik kan kayak gitu ya, karena sudah pasti CCTV-nya sudah dipegang oleh Polda dan nanti harus ada pembukaan gitu ya setelah MAA disidangkan. Kalau gue sih yakin ya untuk sidang MAA ini banyak akan disinggung masalah CCTV gitu kan ya, karena di sini peran OOJ sangat besar, dimana itu sudah sangat ditelusuri juga masalah CCTV gitu kan ya. Pasti di tempat lokasi TKP itu banyak ya CCTV yang benar-benar disabotase gitu, dan kita tidak tahu bagaimana keadaan dari CCTV Arigi ini gitu ya. Bisa dikatakan CCTV Arigi ini memang sangat krusial ya, dimana CCTV Arigi ini bisa menyelamatkan Arigi juga bisa menjerumuskan Arigi ya. Namun ceritanya akan sangat membingungkan kalau misalkan CCTV tersebut hanya untuk memonitor gitu, apalagi kalau tidak tersimpan ya, karena memang tidak ada harddisknya. Dan nanti kita cek aja apakah ada tersimpan di HP atau seperti apa di bosnya Arigi tersebut yang memiliki CCTV gitu ya. Karena mungkin memang kenyataannya harddisk itu memang ada yang ada harddisknya, memang mungkin ada juga yang bertujuan untuk memonitor aja gitu kan ya. Ya bisa juga untuk
Tujuan dari bos Arigi memasang CCTV tersebut hanya untuk memonitor Arigi dan teman-temannya atau karyawan lainnya gitu ya. Ya, gue berharapnya sih bisa ada keterangan atau sebagai kesaksian nanti di persidangan gitu. Agar apa? Agar masyarakat ini kan tidak rancu gitu ya mengenai CCTV Arigi ini yang sangat krusial sebenarnya, namun tidak banyak dibicarakan gitu. Dan gue sih juga sangat berharap ya selain CCTV Arigi juga harusnya kan ditelusuri juga gitu kan ya. CCTV mungkin di sekitar area atau di wilayah Arigi tersebut, apakah ada dari masyarakat gitu kan yang memiliki CCTV juga. Itu kan apakah ada pergerakan Arigi atau enggak kan gitu. Tujuannya untuk apa? Ya tujuannya untuk membuktikan juga gitu kan ya. Mengenai benar dan salahnya gitu, dimana CCTV tersebut bisa menyelamatkan Arigi tapi juga bisa menjerumuskan Arigi gitu ya, jika memang terekamnya di jam-jam krusial gitu ya. Makanya gue juga nggak heran kalau misalkan kemarin langkah Bu Sylvia itu ya sudah bagus juga gitu dengan meminta kepada Polda gitu kan ya untuk diberikan hak akses gitu ya untuk semua CCTV yang sudah dipegang kan kayak gitu. Namun gue juga nggak tahu ya apakah seorang pengacara juga memiliki hak tersebut kan kayak gitu. Di sini memang kalau misalkan secara aturan dari negara mungkin kan memang secara hak gitu kan ya, orang yang benar-benar mencari alat bukti tersebut gitu kan ya, mencari petunjuk dan segala macam memang hak daripada kepolisian gitu kan ya. Namun menurut gue tidak salah juga kalau misalkan dari pengacara gitu kan ya ingin membantu kepolisian untuk mengungkap gitu kan ya. Namun sebatas apa atau sejauh apa ya tentunya itu ya kepolisian sendiri yang menentukan gitu kan ya. Sejauh apa masyarakat itu atau pengacara itu bisa membantu kepolisian kan gitu. Apakah boleh memberikan yang namanya hak akses tentang barang bukti ataukah enggak kan kayak gitu. Ataukah di situ ada batasan kan kayak gitu. Karena mengenai alat bukti ini kan juga riskan ya. Riskan apa? Dimana ini kan hak dari penyidik, dimana mengambil alat bukti itu aja itu kan harus apa ya, diuji sahnya gitu kan ya, tentang pengambilannya gitu kan ya. Karena ini asalnya itu harus benar-benar jelas gitu. Makanya kemarin ya sangat wajar misalkan ada CCTV yang tidak dibuka atau seperti apa gitu kan ya. Itu karena dianggap oleh hakim itu tidak sah kan kayak gitu. Atau tidak jelas gitu asalnya gitu atau pengambilannya gitu. Kalau misalkan jelas pengambilannya, datanya ada gitu kan secara resmi, itu pasti dihadirkan ya. Dan ya harapan kita sama-sama gitu ya untuk Polda Jabar bisa buka-bukaan nanti di sidang MAA gitu ya. Ya gue juga sangat apresiasi untuk Bu Sylvia untuk mengungkap CCTV gitu kan ya. Karena di situ memang ada poin penting gitu. Di CCTV ini sangat krusial bisa membuktikan juga bahwasanya mereka tidak bersalah, namun bisa membuktikan juga bahwasanya mereka bersalah gitu. Dan tentunya kita nih sebagai netizen berharapnya memang ada pembuktian gitu, baik bersalah atau enggak ya. Benar-benar ada suatu hal yang terbuka, karena semakin kesini semakin banyak hal yang terbuka yang tidak netizen ketahui gitu ya. Jika tidak ada persidangan maka semuanya tidak terungkap gitu. Bahwasanya jika tidak ada pengakuan, jika tidak ada kesaksian, jika tidak ada petunjuk, jika tidak ada saksi ahli, semuanya itu yang memberikan keterangan yang di persidangan, tidak mungkin kan Taryono ini bisa dijadikan tersangka kan kayak gitu. Tidak mungkin Polda Jabar bisa melangkah jauh gitu kan ya. Tidak mungkin Polda Jabar bisa memanggil Abi lagi, tidak mungkin
Polda Jabar bisa memanggil para OJ lagi yang lainnya gitu ya, jika tidak ada di persidangan sebelumnya gitu. Jadi ini kan masih nyambung, dan semoga kita doakan untuk Polda Jabar bisa bekerja secara maksimal gitu kan ya, dan semoga ada petunjuk baru, ada bukti-bukti baru gitu ya. Dan bukti ini juga kan kita lihat gitu kan ya, dan kita buktikan di persidangan gitu. Sebagai netizen ini sebenarnya semuanya sama, hanya menginginkan adanya suatu kebenaran yang terungkap, entah itu kebenarannya para tersangka ini tidak bersalah, atau memang kebenarannya para tersangka ini memang benar-benar bersalah gitu. Oke, segitu dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.